Sidang lanjutan kasus tewasnya Prada Luki Namo, ayah Prada Luki sebut ada settingan dan saksi palsu. Wakil Bupati Belu, Vicente Hornay Gonçalves, melepas skuad tim Persab Belu untuk mengikuti Eltari Memorial Cup ke-34 di Kabupaten Ende. Pemerintah Kabupaten Belu menggelar workshop pengembangan pariwisata untuk meningkatkan pariwisata daerah. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual yang terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Saya Yustin akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Sidang lanjutan kasus tewasnya Prada Luki Namo kembali digelar pada 3 November 2025 di Pengadilan Militer 315 Kupang, NTT dengan menghadirkan saksi provos untuk terdakwa Komandan Kompi, Letuh Ahmad Faisal. Ayah Prada Luki sebut saksi yang hadir adalah saksi palsu dan settingan belaka. Sidang lanjutan tewasnya Prada Luki Namo kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 3 November 2025. Agenda sidang kali ini adalah dengan pemeriksaan saksi atas nama Ratu Petrus Kadisius Wae untuk terdakwa Komandan Kompi dengan nama Letuh Ahmad Faisal. Humas Pengadilan Militer 315 juga menyebut telah menghadirkan satu saksi yang ikut disidangkan pada hari ini. Bahwa Majelis Hakim telah membuka sidang dengan agenda pemeriksaan saksi. Bahwa dari 7 saksi yang dipanggil, hari pertama kemarin sudah 6 dan hari ini saksi yang ke-7. Dan hadir atas nama Ratu Petrus Kadisius Wae. Dengan demikian, seluruh saksi yang ada di berkas telah diperiksa oleh majelis. Namun saat ini sedang berlangsung sehingga kami tidak bisa menyampaikan apa agenda tundaan ke depannya dan kapan akan ditundanya. Dalam persidangan, saksi Ratu Petrus Kadisius tidak banyak bicara akan kejadian yang menyebabkan tewasnya Prada Luki. Ratu Petrus selalu menjawab lupa atau tidak tahu, bahkan tidak konsisten memberikan keterangan di persidangan. Hal ini membuat sang ayah Prada Luki Namo, Christian Namo, merasa kesal dan marah. Ia menyebut ada settingan dalam keterangan saksi dan meminta bantuan Presiden Prabowo dan Panglima TNI agar kasus ini terus diawasi dan ditinjau kembali. Ini seakan-akan saksinya disetting semua. Tolong yang atasan Panglima Presiden tolong tinjau kembali ini masalah. Saya ngomong, saya tanggung jawab, saya punya bukti. Hadirkan saksi-saksi palsu. Dia jabatan provos. Saya pertaruhkan hidup saya dengan baik. Ya, saya bukan tentara yang seperti itu ya. Tolong tinjau kembali ini kasus. Tolong, saya bilang tolong karena bukti saya punya dari awal. Saya tidak diberi kesempatan untuk berbicara di ruang sidang dan dimanapun saya. Karena saya anggota, ingat Bapak, saya akan berjuang untuk kebenaran. Jangan pernah tinjau kembali, kalau tidak saya akan beri terus tanda saya nanti, lihat. Sementara itu, Ibunda Prada Luki, Sepriana Paulina Mirpei, menuntut institusi TNI harus tegas untuk segera memecat para pelaku kekerasan terhadap anaknya Prada Luki Namo hingga meninggal dunia. Jadi sekarang, kotong masyarakat Indonesia termaksud orang tua dari Prada Luki menuntut institusi kasih sikap tegas. Kalau tidak pecat itu perwira dengan itu antek-anteknya, kami tidak percaya lagi. Persidangan kasus kematian Prada Luki diharapkan bisa menemukan titik terang dan para pelakunya bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Dari Kupang, Selvi Muruk melaporkan untuk Timor TV.
Tangis dan emosional Ibunda Prada Luki Namo memuncak saat para saksi tidak dapat memberi keterangan dengan penuh kejujuran di persidangan minggu kedua ini. Ibu Sepriana menyebut saksi yang dihadirkan penuh kebohongan dan tidak dapat membuktikan kejadian sebenarnya. Sidang lanjutan tewasnya Prada Luki Namo minggu kedua kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang pada 4 November 2025. Agenda sidang minggu kedua ini menghadirkan sejumlah saksi yang juga memberikan keterangan atas meninggalnya Prada Luki Namo. Persidangan berlangsung secara online bersama 2 saksi berprofesi sebagai dokter dan 4 saksi offline sebagai rekan anggota TNI Angkatan Darat Prada Luki Namo. Setelah pemeriksaan saksi berlangsung selama 9 jam, amarah Ibunda Prada Luki kembali bergejolak melihat kebohongan para saksi dalam persidangan. Ia menyebut para saksi memberikan keterangan palsu dan tidak membuktikan kebenaran yang terjadi pada putranya. Termasuk analisis kedua dokter yang simpang siur bersama Danton dan Provos yang juga berpeluang terbalik menjadi tersangka. Sidang tadi pagi itu semuanya munafik dan bohong, semua saksi yang dihadirkan. Saksi pembohong, saksi palsu, mulai dari dokter semua tidak ada yang jujur. Itu Provos itu harus dijadikan tersangka. Terus itu Danton Setiawan harus dijadikan tersangka karena dia biang keroknya. Itu Provos sempat pukul. Pengakuan dari tersangka nomor berapa itu dia bilang Provos ikut pukul. Harus ditangkap jadikan tersangka. Selain itu, Ibunda Sepriana juga menyebut tidak percaya pada institusi dan kematian anaknya merupakan pembunuhan berencana dan bukan penganiayaan. Berani kalau institusi tidak pecat dan semua, nanti lihat masyarakat akan percaya. Betul anak sudah meninggal loh, hanya gara-gara WA yang tidak jelas loh, kecuali jelas kebenarannya. Sampai aniaya, sampai bukan aniaya, pembunuhan berencana. Bukan aniaya lain, pembunuhan. Kasus tewasnya Prada Luki Namo diharapkan segera menemukan fakta kebenaran dan pelaku bisa mendapatkan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Dari Kupang, Salvi Muruk melaporkan untuk Timor TV. Sidang minggu kedua tewasnya Prada Luki menghadirkan 11 saksi yang juga turut memberi keterangan dalam persidangan. Fakta terungkap, kedua dokter RSUD Airamo Nagekeo sebut tewasnya Prada Luki Namo akibat trauma benda tumpul dan kerusakan organ dalam tubuh. Pengadilan Militer 315 Kupang sigap menghadirkan 11 saksi dalam persidangan minggu kedua tewasnya Prada Luki Namo. Turut hadir secara online dalam persidangan 2 orang dokter yang juga ikut menangani masa kritis korban di RSUD Airamo Nagekeo. Dalam keterangannya, mereka mengungkapkan kondisi medis korban mengalami luka serius akibat benda tumpul serta gangguan fungsi ginjal dan organ dalam. Keduanya juga menambahkan penyebab pasti kematian Prada Luki hanya bisa dilakukan dengan otopsi. Hasil sidang minggu ini juga belum dapat dipastikan karena masih menunggu keterangan beberapa saksi yang tidak hadir. Humas Pengadilan Militer Kapten Damai juga menambahkan, sidang akan dilanjutkan pada minggu ketiga di tanggal 11 November mendatang. Saksi untuk saksi yang belum hadir yaitu atas nama Letu Ibrahim Rahmat yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas dari satuan dan akan dipanggil pada sidang berikutnya. Untuk agenda tunggal sidang belum kami dapat sampaikan karena saat ini sedang berlangsung. Nah, kalau itu kita lihat perkembangannya nanti apa bentuknya majelis kita lihat di pertemuan saja. Apakah itu akan menaikkan yang bersangkutan tersangka kita saja. Pada bagian lainnya, sidang hari ini mencuat kebenaran yang disampaikan oleh saksi 11 Prada Jemi Langga. Ia diperintahkan terdakwa 4 untuk mengolesi cabai pada luka korban agar cepat kering. Siap, diperintahkan Prada Luki sama Prada Richard untuk bangun untuk taruh luka yang belum kering. Siap. Tujuannya biar apa? Siap, dari tahun 4 untuk cepat kering. Biar cepat. Siap.
Waktu itu saksi lakukan itu ya? Siap. Waktu diperintahkan untuk oles di belakang punggung. Di mana yang dioles? Di punggung aja. Punggung. Yang luka lainnya tidak? Siap, tidak. Tidak ya? Siap. Hanya di punggung saja? Siap. Sementara itu, Ibunda Prada Luki juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada pihak pengadilan militer atas penyelenggaraan sidang yang terbuka dan transparan. Kami berterima kasih kepada pihak Mil juga, kepada Bapak Pangdam 9 Udayana yang sudah menyampaikan waktu datang ke rumah kami bahwa persidangan akan berjalan secara terbuka dan memang telah terrealisasi, sekarang terbuka untuk umum. Kasus tewasnya Prada Lukinamo diharapkan menjadi pembelajaran bagi banyak pihak dan masukan bagi institusi terkait dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran di Indonesia. Dari Kupang, Salvi Muruk melaporkan untuk Timor TV. Bupati Belu Willy Broduslai menyambut hangat kunjungan Menteri Muda Urusan Koperasi Timor Leste di Rumah Jabatan Bupati Belu pada Jumat 7 November 2025. Dalam pertemuan ini, UMKM perbatasan jadi fokus utama dalam kerjasama ekonomi. Bupati Belu Willy Broduslai menyambut hangat kunjungan Menteri Muda Urusan Koperasi Timor Leste di Rumah Jabatan Bupati Belu pada Jumat 7 November 2025. Rombongan Timor Leste yang turut hadir dalam kunjungan tersebut antara lain Direktur Jenderal Koperasi Timor Leste Alderico Lopez, Kepala Kabinet Leovigildo Belarminor, Direktur Sumber Daya Alam Aderito Gonzaga, serta Konsulat Timor Leste di Atambua. Pertemuan bersejarah ini merupakan realisasi konkret dari Nota Kesepahaman atau MOU yang sebelumnya ditandatangani di Jakarta, yang menggarisbawahi komitmen bersama untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di wilayah perbatasan kedua negara. Sekretaris Menteri Muda Urusan Koperasi Republik Demokratik Timor Leste, Arsenio Pereira da Silva menyampaikan bahwa pihaknya sangat berkepentingan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan, khususnya Indonesia Timor Leste, melalui model kemitraan dan sinergi koperasi di dua negara. Menurutnya, kerjasama ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan penguatan ekonomi kawasan timur. Ini kunjungan singkat ke Kabupaten Belu. Ini sebenarnya tindak lanjut dari nota kesepakatan yang kita tandatangani tahun lalu dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Jakarta. Karena dengan kesepakatan itu bagaimana kita kerjasama terutama untuk saling memfasilitasi pertumbuhan ekonomi di kawasan timur ini kita bisa berkembang bersama. Jadi sehingga kunjungan saya ini kita nanti tindak lanjutnya seperti apa dengan harus realisasi dengan satu kegiatan yang kita inginkan bersama. Bupati Belu Willy Broduslai menegaskan kunjungan ini merupakan langkah strategis untuk memperkokoh jalinan ekonomi lintas batas antara Kabupaten Belu, Indonesia dan negara tetangga Timor Leste. Bupati juga menyebut fokus utama kerjasama ini adalah pengembangan UMKM di kawasan perbatasan antara Kabupaten Belu dan Timor Leste. Jadi tadi sudah kita bicara banyak di pertemuan, termasuk kerjasama UMKM. Mungkin kita harus suatu saat berpikir akan ada ekspor UMKM bersama yang nanti kita akan gagas itu. Ini menjadi satu wacana ya, sehingga UMKM itu di daerah perbatasan bisa hidup, terutama yang didukung oleh Koperasi Merah Putih. Kebetulan ini kita akan mencapai satu kerjasama yang baik di Kabupaten Belu. Kedua belah pihak berencana untuk menyelenggarakan Expo UMKM perbatasan sebagai platform promosi dan wadah jejaring bagi para pelaku usaha dari kedua wilayah.
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan bilateral antara Kabupaten Belu dan Timor Leste, serta membuka peluang baru bagi pengembangan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah perbatasan. Dari Belu, tim liputan Atap Buah TV melaporkan. Tadi salam Belu tadi. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2. Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonçalves melepas skuad tim Persab Belu untuk mengikuti Eltari Memorial Cup ke-34 di Kabupaten Ende. Informasinya akan kami sajikan usai jeda.